Bersama Bapak siapa? Pak. Di sini berjualan. Tapi nanti nggak bakal saya sebutin kok Pak. Oke, Bapak siapa dan jualan apanya. Oke, gini Pak. Saya kan dapat kabar tentang permasalahan yang terjadi di Pasar Sukasari ini ya. Pasar Gembrong lah ini ya, Pasar Gembrong. Ya, betul. Kan ini tuh berarti pindahan dari sebelumnya di situ ya, di dalam ya. Di dalam ya. Di sini sebutnya apa, TPS gitu ya. TPS ya. TPS itu apa Pak? Penampungan tempat sementara. Tempat penampungan sementara di sini, penampungan sementara. Tempat penampungan sementara ini dari kapan? Dari 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Berarti masih baru ya di sini. Masih baru ya. Nah, kalau Bapak sendiri sebelum tempat penampungan sementara, ini kan punya kios di sana berarti. Iya, punya kios. Kios atau bentuknya kayak gimana? Kayak awning aja. Awning aja. Awning. Bukan kios yang kios di ruangan gitu. Ruangan bukan. Oh, awning aja. Awning. Tapi awning itu yang bikin siapa dulu? Pemda. Perumda maksudnya. Perumda yang bikin ya. Perumda, ya. Nah, Perumda yang bikin ini ketika bikin awning itu kepemilikannya gimana Pak? Itu dikasih surat awning. Surat kuning. Surat kuning. Ya. Surat kuning itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk penguat aja. Penguat aja. Penguat untuk yang jualan yang punya kartu kuning. Oh, bahwa itu owningnya punya Bapak gitu. Iya. Itu sistemnya sewa atau pemilikan sebenarnya? Hak guna pakai itu. Hak guna pakai. Oh, surat kuning itu hak guna pakai. Hak guna pakai. Nah, si hak guna pakai ini atau surat kuning ini itu bayarannya berapa? Kalau Pemda mah dulu 350 per tahun. Kalau Perumda? Perumda ya. Perumda atau Pemkot Bogor nih? Mungkin Pemkot Bogor. Oh, Pemkot Bogor. Ya. Jadi, oke, kita clearin. Ya. Yang pertama bikin awning itu Pemkot atau PD Pakuan Jaya? Pemda ya. Pemda. Pemkot ya. Pemkot ya, Pemkot maksudnya pemerintah Kota Bogor ya. Pemerintah Kota Bogor yang bikin. Itu berarti waktu itu di bawah dinas apa, koperasi atau apa? Koperasi mungkin ya. Oh, koperasi waktu itu. Berarti dari Pemkot lah ya, kurang lebih gitu ya. Kalau geser ke PD Pakuan Jaya atau ke Perumda itu mulai kapan? Kapan maksudnya? Jadi Perumda yang ngurusin itu mulai kapan? Jadi PD Pakuan itu yang ngurusin mulai kapan? 2010 ya. Oh, 2010 itu ke Pakuan Jaya. Pakuan Jaya. Iya. Oh, berarti Bapak jualan dari sebelum 2010 di sini? Sebelum ya, di sana sebelum tahun 95. Oh, dari tahun 95. Tapi awning dari dulu masih awning ya. Awning ya sampai sekarang ya. Oke. Nah, kan itu kan awningnya udah dirapihin lah ya, atau diganti jadi bangunan yang baru sekarang kan. Nah, ketika proses penggeserannya sendiri ke sini, itu Bapak langsung dipindahin apa disediain dulu tempatnya waktu itu? Waktu itu saya sebelum disiapin dibongkar dulu, nganggur dulu. Oh, nganggur dulu. Jadi dibongkar dulu. Belum ada nih berarti TPS? Belum ada. Oh, jadi nggak bikin TPS dulu baru dibongkar? Sambil berjalan. Oh, sambil berjalan. Jadi Bapak nganggur berapa lama tuh waktu itu? Waktu itu hampir sebulan. Hampir sebulan. Ya. Dalam sebulan itu Bapak nyari uangnya dari mana berarti? Ya, yang ada aja di mak. Oh, yang ada aja berarti. Yang aja. Oke. Nah, Pak, kan ketika udah geser ke PD Pakuan Jaya atau Perumda ya kan, Perumda Pakuan Jaya. Itu harganya berbeda apa enggak sebelum 2010 sama sesudah? Berbeda. Bedanya berapa banyak? Ya, kurang lebih hampir 100% naiknya. Naiknya 100%. Dari waktu Pemkot yang megang itu berapa? Itu waktu itu invoice sama kebersihannya. Kebersihan 1.500 tahun 90-an. Tahun 95 lah ya. Tahun 95 itu. Naiknya di tahun berapa aja tuh? Naiknya di tahun 2010. 2010 jadi jadi berapa 2010? 2010 naik 50% lah. 50%. Nah, kan 2010 itu langsung ganti itu ke Perumda ya atau ke PD Pakuan Jaya itu. Nah, ketika jadi PD itu berapa bayarnya? Bayarnya waktu itu langsung ke 30.000. Langsung 30.000. Sebelumnya dari 1.500. Ya, 1.500 naik ke 3.000. 3.000 naik lagi ke 5.000. 5.000 terus naik lagi ke 30. 30 sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang 30. Oke. Gini, Pak. Nah, ketika itu kan masih di sana nih. Ya, masih di sana nih ya, masih belum ke TPS di sini. TPS ya, belum. Masih di sana. Nah, ketika masih di sana, bayaran selain retribusi apa aja?
Ya invoice itu gabung sama retribusi berarti. Iya, gabung. 30.000 segitu. Segitu. Udah enggak selain air sama listrik lain lagi itu mah. Itu udah sama PD ini ya, udah sama ya, PD. Sama PD ya. Ini kan berarti invoice sama retribusi itu 30.000. Itu per minggu, per hari. Per hari. Per hari. Ya. Oh, itu per hari itu 30.000. 30.000. Oke. Terus selain invoice apa lagi? Nggak ada lagi ya. Bayaran tahunan, bulanan atau? Oh, itu berarti kartu kuning. Kartu kuning itu tetap ada bayarannya. Ada per tahun kalau waktu di sana. Per tahun. Kartu kuning itu per tahun berarti. Per tahunnya berapa? 350.000. 350.000 per tahun. Per tahun. Oke, berarti Bapak waktu di sana itu ngeluarin per tahun berapa? Total semua. Notanya belum tahu ya. Belum tahu ya. Soalnya nggak total sampai ke situ. Nggak total sampai situ. Yang pasti per hari 30.000 ya. 30.000. Kayak 30 kali ya 900.000 berarti ya, kan. Ya, sekitar sebulan. Berarti kan kalau setahun kurang lebih bisa ngeluarin 10 jutaan. Ya kurang lebih lah. Ya. Plus sama itu berarti 15-an. Ya. Oke, lumayan banyak juga ya Pak ya. Nah, itu kan waktu di sana. Sekarang kan ketika udah berpindah ke sini, jadi di TPS kan ini kan, di tempat penampungan sementara. Tempat penampungan sementara ada tetap penagihan juga. Ada penagihan. Penagihannya apa aja? Invoice. Invoice tetap ada. Tetap ada. Invoice-nya berapa sekarang? 28.000. Invoice 28.000. Oh, lebih murah ya? Lebih murah. Per hari tetap. Soalnya kan tempatnya kecil. Oh, karena tempatnya lebih kecil. Lebih kecil. 28.000 itu per kios atau per 3 kios ya itu. Oh, Bapak 3 kios jadi 28.000. Oh, berarti sebelumnya 30.000 juga. Iya, 3 kios. Oke, 3 kios. Berarti per kios di sini kurang lebih harganya sekitar 9.000-an. Berapa ya? 9.000 ya. 6.000-an. Ya, 9.000. Invoice-nya 9.000-an. 9.000-an. Nah, berarti kan Bapak 28.000 nih. 28.000. 3 kios. Itu per hari. Per hari. Ya. Per tahunnya tetap ada kayak tadi. Per tahunnya ada. Tapi waktu itu waktu di sana nggak disiapin per tahun bayar ke sini teh hampir 15 juta. Satu kiosnya 3 juta, 5 juta ini. Satu kiosnya 5 juta. 5 juta. Bapak butuh 3. 3. Kenapa butuh 3? Karena memang membutuhkan tempat luas ya. 15 juta. 15 juta. Itu pertama kali. Pertama kali harus bayar 15 juta. Iya. Boleh dicicil tapi? Nggak boleh. Nggak boleh. Beneran nggak boleh ini? Beneran. Ini saya nanya beneran ya Pak ya? Beneran. Nggak boleh dicicil itu? Nggak boleh dicicil. Harus langsung bayar? Harus bayar. Sementara ini TPS tempat penampungan sementara? Iya, sementara. Dan itu ngebayarnya kemana Pak? Ada orang. Ada orang itu siapa? Ada bukan nama. Kenapa Bapak nggak berani nyebutin? Itu bayarnya ke siapa Pak? Maksudnya kan apakah ke orang PD pasar? Ya, reng-rengan PD pasar lah. Reng-rengan PD pasar. Tapi mereka nggak pakai surat? Enggak. Sama sekali? Sama sekali. Tidak pernah pakai surat nagih ke Bapak? Enggak. Jadi hampir semua pedagang di sini seperti itu? Seperti itu, semua pedagang. Kalau misalnya waktu itu Bapak nggak bayar, itu gimana? Nggak dapat tempat. Nggak dapat tempat? Nggak jualan? Iya, nggak jualan. Walaupun ada kartu kuning, saya nggak kebagian. Walaupun ada kartu kuning, nggak kebagian? Saya mestinya ada hak satu lah, gitu kan. Ini bisa saya konfirmasi, berarti benar ini ya? Benar, ya. Oke. Parah juga berarti. Iya. Oke, ini Pak, kan pembayaran itu di awal ada. Di awal. Tapi setelah itu Bapak tetap harus bayar juga? Yang mana tuh? Ya, kayak kartu kuning tetap harus bayar dong? Ya mungkin itu membayar 15 juta teh di sini, 3 kios. Nah, sesudah itu sampai bangunan beres, bayar 15 juta. Sampai bangunan beres. Yang itu cuma di awal doang? Di awal, ya. Di awal. Ibaratnya ya berarti DP itu? Ya bisa jadi. DP-nya banyak banget. Ya mungkin DP bukan apa itu. Tahu. Nah, kalau sekarang Bapak bayarannya apa aja berarti? Selain retribusi ya, dan invoice, ada bayaran lagi? Nggak ada lagi. Yang tahunan? Tahunan belum ada penagihan. Belum ada penagihan. Ya. Tapi sebelumnya udah pernah bayar? Belum, soalnya sebelum ke sini mah ada di sana. Oh, sebelumnya mah ada di sana. Iya. Tapi pas udah di sini cuma nggak ada bayaran doang ya. Cuma nggak ada bayaran tahunan, nggak ada. Tahunan. Ya? Karena udah 15 juta itu. Sampai bangunan beres janjinya dia. Oh, janjinya kalau bangunan beres itu nggak ada bayaran kartu kuning itu. Enggak, maksudnya itu ngeluarin uang 15 juta sampai bangunan beres. Oh, itu mah mau setahun, mau 2 tahun, itu mah. Wah, pokoknya bangunan beres 15 juta itu ya pokoknya itu buat jaminan lah ya. Bisa jadi, Maren. Kalau misalnya bangunan beres, ini kan Bapak kan harus pindah kan? Iya, harus pindah. Harus pindah ke dalam lagi gitu misalnya. Ke dalam tuh bayar berapa? Saya belum bayar. Belum bayar? Soalnya nggak ada uang. Oh, Bapak nggak ada uang? Emang berapa harusnya? Harusnya katanya 35 juta per meter.
Itu Bapak tahu dari mana? Banyak orang-orang begitu. Bu udah pernah lihat belum suratnya? Suratnya belum sih. Belum pernah lihat. Oke, berarti Bapak masih kata orang ya? Kata orang. Belum lihat suratnya ya? Belum. Terus yang ngeberatin Bapak berarti itu per meternya 35 juta itu. Iya. Itu 35 juta itu per tahun atau? Mungkin hak guna pakai itu per meternya per 5 tahun ya beresnya, mesti beres. Oh, mesti beres. Habis itu jadi kepemilikan gitu. Hak guna pakai. Jadi hak guna pakai gitu. Hak guna pakainya 20 tahun kan. Mungkin nggak Bapak jualan 1 meter? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Minimal jualannya ukuran berapa meter berarti? Mungkin membutuhkan 3 kali 6 ya. 6 meter? 3 kali 6. 3 kali 6? Berarti 18 meter? Bisa jadi. 18 meter? Iya. 18 meter dikali 35 juta? Iya. Atau cuman kalau 3 meter K2 mah mau jualan apa kalau makanan mah? Oh iya sih ya. Iya. 18 meter dikali 35 juta. Iya. Itu uang Pak. Dan belum tentu, mungkin gak sih misal kita berandai-andai, mungkin gak sih Bapak selama 5 tahun itu bisa balik modal segitu? Katakanlah kan berarti 300 jutaan itu. Kurang lebih. 300 sampai 400 juta. Mungkin gak sih bisa balik gitu? Dengan Bapak modal bolak-balik dan lain hal sebagainya. Kayaknya nggak mungkin kalau 5 tahun mah. Mungkin kalau udah beres 5 tahun mungkin itu tinggal, kalau dipikirnya mah berat. Oh berat ya kalau dipikirin. Berarti memang pembahasan ini soalnya apa yang jadi permasalahan. Ini kan saya ngobrol gini tuh nggak cuma di pasar Gembrong ya. Ini di pasar Bogor pun saya ngobrol, mempertanyakan hal yang sama gitu. Bahwa mereka merasakan hal yang sama juga Pak, gitu. Kekhawatiran dan lain sebagainya yang dirasain teman-teman di pasar Sukasari juga gitu Pak. Termasuk masalah pembayaran. Di sana juga ada masalah bayaran, invoice ada. Cuma invoice-nya di sana lebih murah Pak. Oh, lebih murah. Bukan invoice-nya lebih murah, tapi lebih ke retribusinya lebih murah. Karena nggak digabung sama invoice. Invoice tuh per bulan mereka tuh. Invoice per bulan. Kalau retribusi itu adalah per hari 2.000 per 1 kios. Ya, cuma mungkin kalau digabungin ya sama aja kali ya. Mungkin kurang lebih sama. Tapi nggak sih murahan di sana Pak. Di sana per bulan itu mereka tuh kurang lebih cuma ngeluarin kalau invoice sama ini ya, sama retribusi paling gede itu 500.000 lah. Kalau di sini sampai 900 tadi saya hitung. Kalau 3 kios ya. Iya, 3 kios. Mereka 3 kios paling 600 ribuan. Oh iya. Di sini luar biasa mahal soalnya. Tapi retribusi itu Bapak tetap berjalan kan sampai sekarang? Masih berjalan. Masih berjalan. Per hari itu yang 28.000 itu ya. 28.000. Per hari 28.000 dikali kurang lebih 30 hari Bapak berjualan itu kurang lebih ya Bapak bakalan ya sampai 800 sampai 900.000 per bulan. Per bulannya. Walaupun Bapak tidak bayaran per tahun yang itu yang kartu kuning itu. Kartu kuning itu, iya. Tapi per bulan Bapak ngeluarin banyak. Banyak. Tetap ya. Plus 15 juta di awal itu. Apakah semua pedagang itu ditagih di awal sama seperti Bapak di sini? Sama. Sama. Karena per kios 5 juta. Per kios 5 juta. Itu sama berarti di sini. Sama. Dan retribusinya juga sama. Terus oh iya, kayak tadi fasilitas listrik, air itu dari mana? Itu ada yang ngejalanin. Ada yang jalan itu siapa? Kurang tahu saya. Kurang tahu. Karena setiap sebulan sekali ada yang minta aja uang. Ada yang minta pembayarannya. Ada buktinya? Nggak ada. Nggak ada buktinya? Ya, karena saya lampu nyala bayar. Oh berarti mereka tidak pernah kayak kwitansi gitu? Enggak. Catatan? Enggak. Terus dari mana mereka tahu Bapak bayar? Ya mungkin mereka punya catatan sendiri gitu. Iya, soalnya kan ada lampu berarti ada pembayarannya gitu. Ada air yang jalan berarti ada pembayarannya. Gitu. Jadi nggak tahu itu kemana? Nggak tahu. Nggak pernah tahu, tapi tahu orangnya siapa yang minta? Tahu sih, cuman Bapak nggak bakal ngasih tahu siapa. Oke, nggak apa-apa itu. Ya itu bentuk-bentuk rahasia lah ya. Berarti Bapak di sini kalau baca listrik dan masalah air itu bayaran yang berbeda dari itu. Berapa Pak biasanya bayaran? 90.000 per bulan. Per bulan 90.000. Iya. Untuk air doang atau listrik atau dua-duanya? Rata-rata itu. Ya. Rata-rata itu. Airnya berapa? Airnya 90. Listriknya? Listriknya berarti di situ masuk ke invoice ya. Oh listrik itu masuk invoice. Soalnya kan 6.000 per kios. Invoice-nya sama 6.000. Berarti kalau 3 18.000 ditambah listrik 5.000. Kebersihan 5.000 jadi 28 kan. Oh, itu detailnya ada di situ ya detailnya. Tadi apa detailnya? Coba ulangin Pak. Listrik
5.000. 5.000, terus kebersihan. Kebersihan 5.000. Terus Invoice jadi 6.000 per kios. 6.000 per kios. Oke. Kalau air beda. Beda. Air sama listrik yang nagihnya sama. Sama itu juga. Yang nagih invoice-nya juga sama dia sama juga. Itu juga. Kan kalau invoice kan ke PD pasar guys. Iya, soalnya dia kepelan satu kerjaan, jadi nanti uangnya dibagi mungkin dia sama dia. Ini lebih menarik soalnya lebih menarik itu artinya ini lebih kompleks lagi daripada kejadian yang di Pasar Bogor gitu. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Pak ya atas jawabannya ya Pak ya. Terima kasih. Ya itu yang udah gue jelasin ya. Ini adalah penjelasan dari salah satu pedagang di sini. Yang gue juga tidak bisa memberitahukan siapa, cuma ini baru satu, tapi gue akan wawancara lebih banyak lagi karena di sini tuh kayaknya lebih kompleks daripada di Pasar Bogor ya. Emang saya sama siapa ini? Saya sama Ibu. Tenang aja Bu, namanya nanti disensor sama saya. Ibu jualan apa? Jualan. Oke. Gini Bu, yang saya ingin tanyakan adalah permasalahan di Pasar Sukasari ini atau Pasar Gembrong ini tuh separah apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menanya dulu sebenarnya. Ibu ini udah berjualan di sini sejak kapan? Kurang lebih ibu udah dari kapan? Saya jualan di sini, cucu saya umur 2 tahun. Sekarang dia lulus SMP. Tunggu 9, 6, 9, 4, 13 tahunan ya. 13 tahunan di sini. Iya. Jualan udah 13 tahun berarti. Iya. Kalau 13 tahun yang lalu, ibu ketika di sini, waktu itu ibu beli kios atau gimana? Saya kan daru lah istilahnya, pendatang. Jadi saya ngontrak ke yang punya kios. Ke yang punya kios. Ya. Nah, terus setelah ngontrak yang punya kios itu 2 tahun saya kontrak. Setelah itu saya ngontrak ke kan mau dipakai itu tempat. Mau dipakai. Sambil diinget-inget. Udah mau dipakai itu saya jadi ngontrak. Kebetulan sebelah kosong. Saya ngontrak sama PD Pasar. Oh, ngontrak sama PD Pasar. Iya, kebetulan kosong. Ngontrak sama ada sebelah saya tuh kebetulan ada isi. Dia juga ngontrak ke PD Pasar. Belum habis waktu ngontraknya. Saya nerusin. Nerusin ya maksudnya bayaran sebagian ada hitung-hitungan, saya terusin. Setelah selesai saya ngontrak ke pasar. Berarti secara surat atau tertulisnya legal berarti Ibu ya, karena ke pasar. Ke pasar itu legal. Enggak, ya ke PD Pasar kan? Ke PD Pasar. Ada surat kuning atau apa gitu? Tidak ada. Terus sampai hari ini berarti? Sampai hari ini tidak ada. Tidak ada. Berarti bayarnya kemana Bu? Selama itu? Oh itu ke PD Pasar. PD Pasar. Tapi Ibu ada penagihan? Harus tanggal berapa bayar. Berarti Ibu tetap ditagih. Yang nagih siapa? Yang nagih orang PD Pasar. Orang PD Pasar. Ibu yakin itu orang PD Pasar dari mana? Kan dia tinggal di situ. Oh, tinggal di situ dan dia ada ya? Iya, dia ada di situ. Ada. Bukan saya aja yang ditagih sama dia, mereka yang lain-lain juga kan teman-teman juga sama. Sama. Maka dari itu Ibu yakin bahwa itu orang PD Pasar gitu. Ada bukti dalam artian dia nagihnya itu ada gak bawa kwitansi atau bawa apa? Pertamanya nagih, terus nanti setelah ini yang dari pertama awal nih ya Pak ya. Pertamanya nagih, selanjutnya ke sana nanti baru dikasih kertas. Itu pun belakangan kan saya mah niatnya bayar dan bayar. Belakangan ditagih. Ngomongnya gimana? Ditagih terus sampai ada yang kacau-kacau lah gitu lah sedikit. Yang kacau-kacau tuh gimana? Oh, Ibu tidak sempat bayar atau gimana? Saya bayar. Tapi hitungan mereka sama saya nggak balance. Tapi Ibu punya catatan? Enggak, pokoknya ingat setiap tanggal itu bayar. Tapi di mereka itu nganggapnya bahwa itu belum bayar. Nggak tahu dah, pokoknya masih punya utang dan mungkin ya punya utang ya udahlah gitu, pikir punya utang. Oh, berarti dianggapnya Ibu punya utang gitu. Sampai pada waktu satu orang atasannya, saya nggak sebut nama ya, atasannya itu dia kebetulan mau dimutasi. Dia minta ke saya itu tempo hari berapa 26 juta apa 28 juta. Untuk apa? Dia bilang kan
3 kios. Memang saya 3 kios saya pakai. 1, 2, dan 3. Dimintain sekian 26 juta sampai saya bilang saya nggak ada uang. Saya tempo hari itu jualan, kan namanya jualan kan nyungsep gitu kan. Naik turun. Saya bilang saya nggak punya uang. Udah tawar. Dia bilang gitu, udah 16 juta lah katanya gitu. Nggak punya uang, udah terserah saya nggak sebut ibu bapak deh ya, terserah mau dikasih silakan, nggak tapi saya punya niat jualan, tolong saya pengen jualan. Terus akhirnya lama dia ternyata dimutasi. Setelah dimutasi datanglah ini pokoknya ada ya itu sampai kan mau dipindahin ke Shangri-La. Mau pindahkan semuanya ke Shangri-La kan, saya bilang gitu. Terus mau pindahin ke Shangri-La, saya Uber, saya terus terang saya nguber. Pak, saya kan memang di sini sewa, kata saya di sini pendatang. Ya dengan rendah hati karena saya masih mau jualan. Saya di sini pendatang, saya di sini sewa. Gimana, saya dapat tempat enggak? Kata saya kan gitu. Mau pindah ke Shangri-La lo ya Pak ya? Iya, mau dapat tempat enggak ya? Tunggu nanti. Aduh, gimana ya? Terus lama-lama saya ketemu ngomong lagi, Pak gimana saya dapat nggak tempat, saya bilang gitu. Ya dengan membelah, soalnya kan masih niat mau jualan ya Pak ya. Akhirnya gini udah, apa saya mesti ceritain semuanya? Ceritain semua aja Bu, nggak apa-apa. Ceritain aja semuanya. Justru harus diceritain semuanya Bu, biar terbuka kita. Nggak enak lah, itu udah berlalu. Ya, kejadiannya berlalu, tapi pernah ada kejadian yang itu memang kita harus tahu bahwa memang bukan saya aja tapinya. Bukan Ibu aja, berarti banyak di sini. Kalau Bapak mau nanya orang-orang yang lain pun sama nasibnya. Setelah udah lama-lama saya bilang, gua nih datang sini melangkah ini bukan enak-enakan. Berapa? Saya bilang gitu. Sampai saya nggak punya uang itu kali, mama saya datang, Tuhan Allah Maha Kuasa. Kenapa? Ngapain tuh orang? Ini mau pindah gini-gini, berapa duit sekian. Tuh gua baru jual tanah, lu pakai dulu deh. Orang tua saya. Untungnya ada ya Bu ya. Berarti akhirnya Ibu mau nggak mau bayar. Bukan saya aja. Iya. Depan saya lebih mahal, lebih ini lagi gitu kan. Maksudnya pokoknya gitulah. Yang pasti ada tindakan seperti itu yang akhirnya memaksa pedagang mau nggak mau bayar. Kalau waktu itu Ibu nggak bayar gimana? Dikeluarin atau gimana? Waktu itu nggak bayar. Kalau nggak bayar? Nggak tahu. Nggak tahu nasibnya gimana. Dapat atau tidak, seharusnya mah dapat ya kan, saya di sana tuh kan saya bayar, tapi dia pernah bilang sama saya mah jualan dia mah bayarnya tepat waktu, lancar gitu. Nah itu kan aneh, lancar tapi kenapa ada utang? Oh enggak, sorry, memang kalau utang di Shangri-La itu utang udah masuk Shangri-La nih ceritanya kita nih ya. Masuk Shangri-La. Masuk Shangri-La kan keadaan kan Covid. Oh ya Covid. Iya kan, jelas banget. Jadi ya di situ yang saya punya utang. Oke. Meskipun sebenarnya Ibu juga nggak tahu itu utang itu dari mana ya. Tahu, itu bayar itu sewa. Kan sewa. Itu kita kan bayar invoice bulanan. Kan itu. Nah ini yang sebenarnya mau buat pertanyaan, bukan saya aja, semua orang. Ini kan kita di Shangri-La katanya penampungan. Oh kita sewa ya. Kita nih pada mau aja nih. Ya udah. Ya wajar. Ya karena kan ketidaktahuan Bu. Iya udah ketidaktahuan tuh kita kan pengen usaha. Jadi bayaran bulanan oke, tahunan oke. Yang saya utang ini yang tahunan Pak. Kalau bulanan tuh saya lancar. Puji Tuhan saya lancar. Jadi tahunan itu yang jadi masalah. Oke. Berarti kan tadi kan mundur tuh. Terus ketika yang 28 total tuh. Oh itu mah udah nggak jadi, saya nggak punya uang. Nggak jadi, udah. Tapi maksudnya nggak cuma Ibu doang yang ditagih sama dia kayak gitu. Kata pas ngomong, oh kena juga, saya juga kena gitu ngomong. Tapi Ibu tidak pernah ngasih uang ya kan yang penting? Saya tidak, karena terus terang saya nggak punya uang. Terus saya ngomong sama ini tuh, jangan biarin aja dulu gitu. Ada yang sempat bayar gak teman-teman di sini kayaknya?
mungkin secara diam-diam ada, karena saya aja kemarin ini ngomong, gua juga ke Sangrila tuh nggak, dulu gua sebelum pindah ke Sangrila saya cerita gitu, itulah gitu. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya Bu ya, untuk reminding lagi. Waktu sebelum ada, kan sebelumnya di sini, ya kan di sini nih, terus ada pemindahan ke Sangrila. Iya, ini sini ya. Nah, maksudnya pokoknya di pasar lama dah. pasar lama ya, makanya bukan di sini banget, di Ya, Pasar ya. Gembrong. Ibu Pasar Gembrong nih. Pasar Gembrong ibu kan bayar segala macam, udah aktif dan lain sebagainya. Lalu ada pemindahan ke Sangrila. Ketika mau pemindahan ke Sangrila itu, ya ada penagihan yang itu. Masih lancar. Masih lancar. Kan saya bayar lah, pokoknya itu bayar, saya lupa deh. Ya, pokoknya itu, makanya aman lah ya. Iya. Masih di Gembrong tuh masih aman. Aman. Tidak ada penagihan, tidak ada. nagih. Maksudnya penagihan ada, tidak ada utang dan lain-lain di Pasar Kayaknya Gembrong. saya nggak punya utang di situ. Ya, maksudnya ibu maksudnya jelas lancar lah pembayarannya. Iya. Waktu itu bayarannya berapa Bu? Yang jelasnya itu kayak retribusi sama invoice-nya itu kena berapa per hari? Yang di sana saya lupa. Yang di Gembrong? Yang di Gembrong sebulan teh 200 sekian deh. Bukan harian? Enggak ya, saya kayaknya sebulan kan saya ada 3 kios 600 sekian, bayar bongkar muat. Ada bongkar muat 120. Terus ada lagi, tunggu dulu, bongkar muat bayar itu kayaknya iya, bayar bongkar muat sama invoice aja kayaknya kalau nggak salah. Ya, oh itu total berarti sebulan ngeluarin? Kebetulan kan ngambilnya jadinya 1, 2, 3, terus gudang di belakang saya ngambil gitu kan. Sama gudang juga, karena memang butuh gudang kan? Iya. Gudang belakang kan. Ya nggak apa-apa kalau itu. Iya. Mau dibahas juga nggak apa-apa, muka ibu nggak ada kok. Itu suara ntar. Pokoknya tiga itu kan 600. 600. Terus sama itu 700, ya sekitar 700-an lah. 700-an total. Tapi yang gudang itu perorangan ya, langsung per orang, beda lagi ya. Oh beda, bukan ke PD berarti ya? Orang PD. Orang PD juga berarti? Berapa Bu per bulan? Udahlah. Tapi ada perputaran uang di situ? Maksudnya? Maksudnya ada bayaran ke situ berarti? Betul. Dan gudang itu nggak termasuk dalam Pasar Gembrong atau pasar Gembrong di pasar Sangrila, di Sangrila emang di belakang adanya. Dan itu pembayaran yang berbeda dengan total ibu pengeluaran ibu itu? Beda lagi. Jadi ini yang pakai katanya pakai kwitansi. Yang ini yang itu nggak pakai kwitansi. Oh berarti ini mah ada kwitansinya ya, kalau ini mah ya. Iya. Ibu ada kwitansinya berarti ya, invoice dan lain-lain semua. Selain invoice dan kita tidak memikirkan tentang gudang nih. Iya. Di luar itu ada bayaran lain nggak? Ya itu sewa. Sewa itu. Sewa setahun itu kan sebulan 200. Setahun teh berapa ya? 2 juta, 6 juta, bukan. Saya lupa tuh catatannya ada. Tapi maksudnya itu uang yang berbeda dari yang bulanan ya? Bulanan, tahunan. Tapi surat kuningnya kan nggak ada. Iya, kenapa ya saya bayar? Saya juga bayar. Kalau nggak bayar ntar nggak boleh jualan. Nah itu yang jadi pertanyaan kita. Itu uangnya berarti masuknya kemana? Nggak tahu mereka. Mereka punya catatannya tapi? Katanya punya. Ibu punya catatannya? Ibu sendiri? Ibu kan kalau pengeluaran pasti tahunan ada catat dong? Saya ini bulanan kalau bulanan ada, tahunan ada kalau nggak salah, cuman kayaknya punya utang jadi segini, bayar segini jadi segini gitu. Kayak dianggap punya utang apalagi lebaran. Oke, itu kan udah dari Pasar Gembrong ke Sangrila. Nah sekarang ke sini nih Bu nih. Di TPS nih. Kalau di TPS ada pembayaran lagi nggak? Nggak ada. Saya udah pinter. Oke, udah bisa ini ya. Iya. Pak, saya dapat di mana? Saya gituin. Ntar ibu mesti saya dapat berapa? Nggak bisa Bu, kan nggak, ini cuma 1, dapatnya pokok 1 orang 1. Ya oke lah 1 saya dapat di situ. Ibu dapat 1. Dapat. Nggak bayar? Bayar nggak Bu di awalnya? Nggak apa-apa. Enggak. Sama sekali tidak? Enggak. Benar ini ya? Benar. Tapi kalau retribusi tetap ada? Retribusi kan harian. Invoice. Nah ini berarti harian tuh di sini berarti? Seharian di sini udah tidak bayar apa-apa lagi. Invoice kan, ada tapi? Tidak, kan itu penampungan. Oke. Kalau retribusinya berapa? 1 hari saya, nah kalau terus terang saya kan dapatnya 1 di sini. 1,
saya kan nggak punya gudang dong. Saya saya kebetulan ada teman dekat itu jualannya dekat. Saya bilang, oh dia di sini nih tukang. Saya bilang, Pak saya minta di situ satu. Itu sambil merampok. Saya minta di situ. Nggak bisa. Gue mau taruh gudang di mana? Saya minta di situ. Mesti bayar urusan belakangan. Saya bilang gitu. Saya ngomongnya gitu. Terus saya bilang akhirnya di depan. Saya mintanya tadinya di depan. Otaknya orang dagang kan kalau di depan bisa jualan. Tapi dia bilang buat gudang boleh nggak di belakang? Boleh. Yang penting saya dapat satu di sini. Dapat satu saya. Oke, retribusi ada itu doang. Iya, jadi di dua ini saya satu hari bayar 21.000. Satu hari bayar 21.000. Ya, di luar dari itu kan 21.000 bayar apa sih kebersihan. Itu cuma buat kebersihan, keamanan dan listrik. Tapi yang di gudang sana listriknya beda lagi, yang ada bayarnya beda lagi, bukan ke kantor. Bukan ke kantor, itu kemana? Ada yang megang, jadi ada yang kelola ini loh, berapa toko dia yang ngituin orang. Ya itu kan sama-sama make. Gitu. Oh, oke. Iya. Nah, berarti kan bayaran itu cuma ada di retribusi itu aja. Iya. Retribusi aja. Nggak ada di awal, nggak juga nggak dimintain. Enggak. Sama sekali ya. Oh, berarti. nggak usah udah pintar. Oh, tapi yang lain mungkin ada ya? Nggak tahu. Gitu aja Nah, yang. ini kan, oke, ibu kan udah berjualan di sini, karena akhirnya di TPS kan. Nanti kalau misalnya bangunan yang di dalam udah jadi, kira-kira ibu mau kemana jualannya? Ke dalam lagi? Semoga Tuhan berkatin, saya ada rezeki, bisa jualan lancar, biar saya bisa ngikut ke sana. Ngikut ke sana. Tapi sebenarnya kalau secara perhitungan, Iya. mampukah ibu ke dalam? Enggak. Saya udah bilang saya nggak punya di sini. Saya berkali-kali ngomong sama PD Pasar. Aduh segitu lu gila, lu mahal, gue mana ada duit, gue beneran detik ini nggak tahu ya besok. Saya bilang detik ini gue nggak punya duit, terus terang kan dia suruh bayar DP 60 juta kan Pak. Masa sih? 60 juta. Itu siapa yang bilang Bu DP 60 juta? Orang pasar. Nih suruh bayar booking dulu aja 2,5 juta. Lagi itu booking 2,5 juta. Kan saya mah kios ya yang ada 2,5 juta. Terus kalau ini bayarnya berapa persen dari harga, kan harganya hampir 300, jadi 60 juta. 50 juta sekian. Saya bilang gua demi Tuhan sampai detik ini gua belum ada. Kalau nggak tahu Tuhan kasih rezeki, saya bilang itu. Besok saya nggak tahu Tuhan kasih rencana Tuhan gimana. Tapi hari ini gua nggak punya duit. Saya bilang gitu. Jadi agak repot ya. Kalau misalnya tiba-tiba udah jadi ini terus ternyata nggak punya uang, kemana? Dan nggak bisa ke dalam juga. Kan harus dibongkar TPS. Iya. Terus gimana? Ya nggak punya duit, ya nggak punya. Masa nggak ada kebijaksanaan? Masa ya nggak ada komunikasi kebijakan? Dari awal nggak pernah komunikasi emang ya Bu? Minta duit. Bayar, makanya lu bayar nyicil dikit-dikit. Jadi komunikasinya tuh minta uang? Bayar, makanya lu jangan ini aja, lu cicil, ada berapa cicil, bayar gitu. Jadi komunikasi persuasi itu nggak pernah diundang? Iya, pernah diundang gini-gini, tetap suruh bayar DP, suruh nyicil DP. Terus saya bilang, akhirnya kan dengan brak begitu, saya bilang, saya sampai minjem duit orang 3 juta, saya bayar loh. Saking saya mikirin, saya terus terang mikirin anak biar jualan. Anak saya, cucu saya kan masih kecil-kecil, gitu saya pikir. Oh jadi akhirnya ibu minjem uang buat nge-DP-in dulu. DP 3 juta. DP 3 juta. Pokoknya masuk aja, jangan diuang-uang pusing kepala. Jadi berarti kan memang saya sempat dapat kabar juga bahwa banyak pedagang yang akhirnya nge-DP-in gitu. Iya, karena asal ketemu, lu ini dulu makanya bayar dulu. Kepaksa akhirnya ya. Mau nggak mau akhirnya. Iya, dengan ngutang juga saya. Ngutang juga ya. Iya. Berarti tekanan itu yang akhirnya membuat ibu harus ngutang juga. Keterpaksaan itu ya. Iya, saya pikir gitu. Udah saya bilang ini, udah ada nah pakai aja pinjam duit si itu dulu aja dah mak pakai. Saya bilang gitu ke anak saya ngomong. Ntar mah, ya bagaimana dah daripada ntar nggak dapat ini kayak gitu. Saya paham sekarang. Jadi saya berpikirnya waktu itu ketika pihak pemerintahan bilang bahwa pedagang juga udah ada yang nge-DP, itu saya kira tuh pedagang pada kaya-kaya nih ternyata nih. Ternyata kenyataannya benar. Saya terus terang, saya nggak bohong. Duitnya boleh minjem. Ibu sampai minjem uang gitu. DP yang ada dulu aja, yang penting bisa
Ya udah ada nama. Ada nama di sana Iya, gitu ya. gitu. Tapi ya tetap akhirnya kan ibu harus membayar banyak juga nanti. Kayak nah dari situ makanya saya diajakin ini, saya ngikut ke, saya pikir nggak mampu. Terus terang saya nggak mampu. Nggak mampu. Terus terang nggak tahu Tuhan kasih rezeki nanti, kan kita nggak tahu besok bagaimana. Benar. Tapi memang kalau kita bicara realistis hari ini, ya saya nggak mampu. Nggak mampu ya ibu. Iya. Apalagi harga tinggi. Berapa tuh? Bayangan ibu kalau misalnya ibu punya kios itu, berapa yang dibutuhkan? Cuma dapat 3x2 ya, 3,5x2 atau 3x2. 3 meter lah katakanlah gitu. Per meternya? Per meternya 37. 37 tuh. Ibu udah pernah ngeliat, ibu tahu bahwa 37. Siapa yang ngomong? Kan dikasih ada kertasnya. Oh, dikasih ada kertasnya. Iya, kemana ya kertasnya ya di saya ya? Ada di kertasnya. Ukuran segini ke sini. Terus kalau yang ini katanya ini mah nggak boleh. Waktu saya ke sana ini mah yang buat orang yang rada ini buat orang yang DP-nya 50 yang per meternya 60 juta atau 50 gitu dah. Oh, yang 37 yang ini yang gitu. deretan sini gitu. Saya bilang ya pokoknya tempo hari mah pikir ya udah ya intinya ada dulu aja lah gitu, ada nama dulu gitu. Ya, tapi agak repot juga ya Bu ya. Bukannya repot lagi Pak. Ya oke. Kalau begitu ini terima kasih ya Bu ya atas informasinya ya. Iya. Ya. Semoga ini bisa sampai sih kemarin. Pasti sampai sih. Sebenarnya mereka pasti dengerin kok Bu. Cuma nggak tahu bakalan dijawab apa enggak. Iya, semoga Tuhan denger gimana baiknya rencana Amin. Tuhan ya. Ya kalau gitu. Terima kasih atas Ibu atas jawabannya. Saya akan ngobrol ke ibu yang lainnya. Yuk. Terima kasih Bu ya. Oke Pak, tadi Pak. Ya. Bapak udah berapa lama jualan di sini? Kalau saya di sini itu selagi masih ada dipegang sama Pemda ya, Pasar Gembrong yang dulu. Pasar Gembrong yang dulu. Itu saya udah 20 tahun di sini. 20 tahun di 20 sini. tahun. Berarti dari tahun 2003-an. Iya, 2002 lah semasa 2002 ya. semasa SBY. Semasa SBY. Ya, pertama dia ada jadi presiden. Itu yang megang udah belum, masih Pemda dia yang megang. Masih Pemkot. Oh, Pemkot. Masih Pemkot. Pemda ya. Oke, masih yang megang masih distribusinya masih 1.000 satu hari dulu. Retribusi. Ya. Retribusinya 1.000. 1.000 sehari. Emang beda kalau sekarang? Kalau sekarang bukan distribusi namanya. Apa? Kalau lagi di Sanrila sebelum di sini namanya invoice. Invoice. Ya, besarnya invoice itu 1 bulan itu bersih sama ini sama sampah sama keamanan itu 300 sebulan. Sebulan 300. Ya. Oke. Oke, kita mundur dulu Pak. Ketika masih di Pasar Gembrong yang masih sama Pemkot, itu retribusinya 1.000. 1.000. Ada bayaran apa lagi? Bayaran cuma keamanan lah kalau kita mau pulang. Keamanannya ke siapa tuh? Ada petugasnya. Ada petugas. Tugasnya ada. Itu mah jelas lah ya, ada jelas. ya. Terus ada bayaran tahunan? Bulanan? Kalau saya sih orangnya ngontrak. Oh, ngontrak. Ngontrak ke? Ngontrak ke kantor. Ke PD? Iya. Dari bukan awal PD. apa? Kemana? Pemda. Oh, ke kan ada Pemkot. kantor pasar gitu ya. Oh ya, kantor pasar. Ngontrak ke kantor. Ke kantor. Berapa lama ngontrak? Sampai sekarang saya udah Pasar Gembrong tadinya hancur kan, mau Pasar Gembrong mau dibangun ceritanya Pasar Gembrong ya. Motong kalimat dulu nih. Ceritanya Pasar Gembrong itu mau dibangun deh. Karena udah rubuh, mau dibangun katanya bablas segera nyata dioper alih. Bukan amat kita yang menduduki, malah orang-orang Pasar Bogor yang dagang pasar malam ditempatin sama dia. Saya itu malah direlokasi ke Pasar Sanrila jadinya. Katanya mau dibangun, sampai sekarang baru dibangun. Udah berapa tahun. Oh, berarti kejadian itu udah lama? Udah lama. Dari sebelum Covid? Iya, sebelum Covid. Katanya mau dibangun. Ternyata cuma diratain, diganti sama pasar pedagang yang dari Pasar Bogor dipindahin ke sini. Oh, pedagang dari Pasar Bogor dipindahin ke sini. Bapaknya ke Sangrila? Ke Sanrila direlokasi sementara. Setahun lah. Ternyata 3 tahun. 3 tahun di Sangrila. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa itu? Dari tahun berapa, Bu, di Sanrila itu? 3 tahun, Udah lupa lah ya, sebelum Covid atau sudah? Sebelum Covid. Sebelum Covid. Ya. Sangrila itu yang megang siapa? Sang megang itu katanya PD. Berarti Pemkot itu peralihan ke PD tahun berapa? Nggak tahu sih soal itu. Peralihan dari Pemkot ke PD itu nggak tahu. Nah, berarti kalau ketika di Sangrila, Bapak bayarnya itu bayar apa?
kontrak juga. Saya ngontrak. Hmm. Per bulan itu 300.000. Per bulan 300.000. Iya. Itu ketika di Sangrila. Ya, di Sangrila. Terus waktu di Pasar Gembrong juga gitu. 300, sama. Sudah dipegang sama PD ya. Kontraknya segitu, 1 bulan. 1 bulan. Terus Bapak megang kartu apa? Hah? Nggak megang apa-apa. Nah kan itu udah dari Pemkot ke PD, Pak. Maksudnya kan ini kan kebijakannya udah beda nih. Iya. Sebelumnya kan Pemkot. Iya. Kalau Pemkot kan jelas, katakanlah jelas lah gitu. Ada kantornya, Bapak mau ngontrak ke situ gitu. Kalau ke PD, berarti Bapak bayarnya bayar apa itu sebenarnya? Bayar saya kalau bayar nih ke kantor Bu, bayar kontrakan nih, ya udah. Nggak dikasih kwitansi nggak apa. Nggak dikasih kwitansi nggak apa. Terus dia tahu itu Bapak ngontrak dari mana berarti? Apanya? Ya dia taunya Bapak yang ngontrak itu dari mana? Kan ada pemeriksaan. Mau dioperatif Pak, di sini itu punya kartu kuning atau apa Bapak? Oh saya ngontrak. Di sini nama dia. Oh mereka tahu berarti Bapak ngontrak? Tahu. Nggak mungkin nggak tahu ya? Nggak tahu. Ada datanya di mereka ya? Datanya. Karena mereka nerima uang. Itu jelas mereka nerima uang ya? Iya jelas. Nah, kalau kontrak waktu di Sangrila nih Pak ya? Iya. Waktu di Sangrila kan kontrak tuh. Itu ada bayaran apa aja? Apa cuma bulanan doang? Waktu itu saya bayar kontrakan 1 bulan 300, terus bayar invoice. Invoice-nya berapa? Invoice-nya itu hampir 300 lah kurang lebih. Berarti sebulan 600? Iya, 600. Karena hubungan corona ya. Jadi ngontrak itu nggak kebayar. Kontrak nggak kebayar. Sama invoice. Hampir 80% lah. Yang menduduki pasar di Sangrila itu nggak kebayar invoice sama kontrakan. Oke, terus jadinya itu jalan keluarnya? Jalan keluarnya itu gimana? Katanya waktu itu ada gratis 1 bulan ya. Gratisnya itu semasa corona itu. Sebulan gratis doang? 1 bulan katanya, tanda merahin. Tapi ada sih hitungannya yang yang waktu mau dipindahin ke sini, model saya katanya punya utang 3 juta ya. Udang 3 juta, bayar 2 juta baru pindah ke sini. Tapi yang tidak bisa bayar mah nggak bisa menduduki ini. Nggak bisa nungguin TPS? Iya. Masih di mana berarti mereka? Ada yang ini teman saya ya, tukang potong rambut. Dia itu bawa uang itu, setahu saya 1 juta. Permistian bawa uang itu harus 2 juta. Nggak jadi, dia itu punya penyakit stroke. Pas datang mana bagian saya? Kan belum melunasi yang 2 juta, baru bayar 1 juta. Dia sampai sekarang bukan dicaringin Pak, pindah. Karena benturan dengan biaya 2 juta pindahan ke sini. Berarti yang di Sangrila itu dipindahin akhirnya ke sini. Yang di Sangrila akhirnya dipindahin ke sini. Iya, semuanya. Dengan harus bayar. Iya, harus bayar dengan alasan bayar utang lah. Dengan alasan bayar pindah utang. ke sini tuh ya dengan alasan bayar utang pindah ke sini. Ada yang 2 juta tergantung gede nominal utangnya. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta ya. Ya saya enggak fakta saya mah. Itu ditambahin. ada kwitansinya enggak? Apanya? Bapak bayar utang itu ada kwitansinya enggak? Waktu itu perasaan itu saya dikasih kwitansi ya, pindah ke sini itu bayar. Oh, gitu. Tapi ada kwitansinya. Nah, kan ketika udah pindah ke sini, udah utang Bapak berarti udah lunas hitungannya ya? Mungkin udah lunas tapi ada sedikit kali. Tapi maksudnya kalau menurut Bapak sendiri, Bapak kan udah pernah bayar utang nih. Iya. Menurut Bapak udah lunas belum? Kan saya itu hutangnya itu 3 juta. Saya cuma bayar itu 2 juta. 2 juta. Berarti saya punya 1 juta lagi. Punya 1 juta lagi. Iya. Itu belum dibayar berarti sampai hari ini? Belum. Belum. Tapi ada minta lagi tambahan nggak dari mereka? Nggak ada. Nggak ada. Cuma kalau hari ini tuh sampai saat ini nih ya di TPS ini ada bayaran apa aja? Di sini itu bayarannya itu katanya keamanan, sampah, terus listrik, 4 macam lah. Jadi totalnya itu pertama 12.000 ya. Satu TPS itu. Sekarang turun. Jadi 11.000. 11.000. Semua totalannya itu keamanan, sampah, listrik. Ada kwitansinya. Ada, kalau itu kwitansinya ada. Baru seminggu di sini mau setahun ya. Nanti lebaran haji setahun. Di kwitansi baru 2 minggu. Kwitansi baru 2 minggu? Iya. Berarti sebelumnya nggak ada kwitansi ya? Sebelumnya nggak ada kwitansi. Nggak ada? Cuma checklist. Baru sekarang. Sebelumnya nggak pernah ada kwitansi? Iya. Berarti itu uangnya kemana? Nggak tahu deh. Bapak cuma dimintain itu doang ya? Ya, dimintain itu. Per hari berapa tadi? 11.000. Itu pertama 12.000. Pertama 12.000, sekarang jadi 11.000. Ini 11.000 sekarang. Nggak ada penagihan lain? Nggak ada. Kayak penagihan bulanan, tahunan? Nggak ada.
Karena Bapak ngontrak ya itu. Iya. Bapak berapa toko? Satu toko doang. Nah, kalau misalnya mereka bahas lagi tentang utang, nanti Bapak bayar gak kira-kira gitu? Apanya? Kalau mereka bahas lagi utangnya belum dibayar gitu gimana? Kalau hutangnya nggak dibayar sih gimana ya? Hutang itu gimana ya kalau dibilang, hutang itu kan lagi di situ ya, Nah, lagi di Sandrila, apalagi benturangannya dengan COVID deh. Dengan COVID tahu sendiri ya dulu, sampai dari pagi sampai sore nggak kerja. Bisa kerja dari pagi jam 12 udah alarm udah keluar, mana dapat duit. Yang ada buat makan juga habis yang di rumah. Dan itu nggak ada Tapi ya di situ gitu. PD itu nggak ada kebijakan semenjak corona itu. Misalnya corona 2 tahun kebijakan lah, jangan dipungut. Tapi kan ada kebijakannya sebulan. Iya sebulan itu bukan kebijakan kan sebulan. Ya. Iya. Terus dianggapnya berarti selama corona itu akhirnya punya utang lah ya, Ya setelah punya dari utang semuanya hampir 80%. 80% punya Iya. utang lah dianggapnya. Padahal mereka tahu bahwa kondisi saat itu tuh Lagi baik-baik aja, lagi corona Iya. ya. Dan ketika dipindah ke Shangri-La itu juga kan ada penagihan dan lain-lain ya. Iya. Terus Ada penagihan. pindahin ke sini lagi gitu ya, Pindah ke ke sini TPS. lagi. Nah, kan udah pindahin ke TPS Pan. Kalau misalnya TPS itu bangunan kan udah beres nih misalnya. Kan TPS pasti nggak ada Pak. Iya. Nanti Bapak kemana? Ke dalam? Justru gini deh, yang dimauin sama masyarakat, sama penduduk di sini itu. Kalau di harga pasar yang sekarang itu berapa per meter itu, yang tidak punya kartu kuning itu 45 juta per meter. Yang nggak punya kartu kuning? Yang nggak punya kartu kuning. Yang punya kartu kuning 37 juta per meter. Sedangkan luas bangunan itu, luas kios itu 6 meter kebanyakan. Kali aja 45 juta, model saya tidak punya kartu kuning ya. 45 juta kali 6 berapa? Dikalikan 60 bulan. Kalau cicilan mintanya 5 tahun berarti 60 bulan. Berarti sebulan itu ketitih hampir 4 juta lebih ya. Belum belum keamanan, retribusi, belum sampah segala macam. Iya, makanya. Listrik. Iya. Penghasilan di sini minim lah standar ya. Standar untuk minimal 200 per hari. 200 itu di luar modal deh. Oh, di luar modal. Di luar modal makan kan udah termasuk modal. Kalau nggak makan kita mati, nggak bisa kerja. Berarti 200 itu bersihnya. Kalau bersihnya berapa? Kotor. Bersihnya berapa berarti? Bersihnya paling 100, bawa ke rumah. Dan udah pusing lagi kesini lagi, pusing lagi ya. Itu kan namanya kalau kita mah kan nggak netep ya penghasilannya. Kalau usaha jasa kan udah usaha jasa ya. Nggak kayak meskipun sedikit juga kayak air kan ngalir terus. Kalau usaha jasa kadang kala ada, kadang enggak. Kalau lagi kosong malah sama sekali nggak ada. Kasih harga kios seawang-awang ya. Harga kios. Kalau harga kios kayak gini deh, kayak jual belinya itu kayak Tanah Abang, model grosir gitu. Pergolakan ekonomi kita cepat gitu. Iya. Keluar masuk di sini dari pagi duduk aja. Ada duhur jam 12 baru kita kerja. Pada akan kebayar harga si kios segitu. Mungkin sudut pandangnya bahwa ngerasa bahwa kiosnya yang nanti tuh kayak udah aja kios makanan semua atau kios grosiran semua, mungkin mereka tuh mikirnya. Mungkin di perusahaan juga deh, di perusahaan PD juga ada petugas bagian lapangan, petugas penyurvei yang dagang itu penghasilan ada mungkin ya. Ya masa nggak pernah sih survei, nggak pernah riset gitu? Nggak ada yang nanyain bagaimana hari ini. Masukannya nggak pernah ada. Iya, nggak tahu. Mungkin dia itu taunya pasar ini rame, penghasilnya tinggi. Oh, berarti kan gini. Kalau di dalam orang untuk merencanakan membangun sesuatu itu ada namanya riset kan, riset akademis tuh. Riset akademis tuh artinya mereka tuh suka riset nih, datang ke sini nanyain ke pedagang, itu nggak pernah. Nggak pernah. Nah, berarti mereka tuh dapat saran dari siapa bangun itu? Tahu-taunya ada rapat, kios ini mau dibangun, seharusnya mah orang-orang pede ya. Kalau kata saya, saya kan orang awam, orang nggak punya ilmu, orang bodoh. Kalau kata saya gini ya, orang pede itu kalau ini mau dibangun, tanya dulu masyarakat. Betul. Ibu-ibu, harga kios itu nantinya kalau dapat
Pasar ini dapat Jadi, aman. Harganya itu per meter itu sekian juta. Ibu sanggup enggak? nah, Kalau ada omongan gitu sampai si ibu ini pertama nanda tangan. Saya nggak setuju. Kalau mungkin kalau ada wawancara gitu. kalau dari awal Ya, banget kalau dari ya. awal. Ini mah bangunannya udah mau Mungkin. jadi baru diomongin. Iya, padahal deh penduduk di sini nggak mau mewah-mewah bangunan itu. Sederhana aja. Penting mah sederhana, bersih, ngapain? Ini apa? Bagus mewah juga. Tapi nggak bisa dapat masyarakat ya. Iya. Mungkin targetnya bukan masyarakat kayak kita ke sini kali. Iya, nggak targetnya. tahu sih soal itu. Ya berarti itu pedagang di sini hampir kesulitan ya, Iya, untuk masalah kesulitan itu mau masuk ke situ itu. karena masalah harga itu. Pinginya masyarakat ini ya ada haknya kan kita itu. Kita ini model saya sendiri ya, bukan ibu sini yang baru udah 20 tahun di sini. Kalau semuanya didorong ke sana nggak sanggup bayar gimana nasib saya? Saya itu punya anak deh, masih punya sekolah. Kalau saya nggak kerja di pasar gimana no? Istri saya nggak bakal apa? Keiniin, risikoin, anak saya nggak bakal ke sekolahin. Tolonglah orang-orang pemerintah usahain orang-orang pasar itu supaya tetap di pasar ini meskipun nggak nemen tapi pasar yang baru karena harganya mahal. Tolong usahakan, tolong deh usahakan orang-orang yang lama ini tolong di sini. Ya kalau yang mampu mah silahkan, yang tidak mampu model saya gitu. Mau Bisa diapain? jasa. Iya. Benar. Iya. Ini mirip sama yang wawancara kita terakhir di sana nih ngobrol ya, soalnya ngobrolnya bergebu-gebu lumayan. Jadi intinya adalah penolakan lah di sini, menolak relokasi ya. Iya. Menolak relokasi ya pasti tetap kalaupun mau relokasi gitu, Iya. ya masalah harga dan lain sebagainya itu apa yang jadi masalah itu ya. Oke, kalau begitu terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga nanti ada jalan keluarnya. Iya. Kalau nggak ada jalan keluarnya paksa ya Pak. Terima kasih. Usahain aja. Tanyakan dengan Ibu siapa? Tenang, disensor, tenang aja, kalem. Berjualan di kios apa? Kios itu kepemilikan pribadi atau kontrak? Punya kartu kuning. Punya kartu kuning. Yang almarhum bokap saya. Yang almarhum orang tua. Ya. Dari tahun berapa berarti? Bapak saya mah dari pertama sebelum dibangun adanya pasar, bapak saya udah di sini. Sebelum pasar Gembrong ada? Atau ada, cuman belum ada bangunan-bangunan. Belum ada bangunan-bangunan. Belum, masih pakai terpal. Tahun berapa itu? Orang tua saya aja di sini sudah mencapai usia 44 tahun. 44 Dan kakak tahun. saya sebelum di sini masih bujang bapak saya di sini. Masih bujang, belum menikah berarti ya? Belum. Berarti udah lama banget ya? Tahun Iya. 80-an ada? Lebih atuh. Lebih, 70 berarti? Lebih. 60-an? Bapak saya lagi juga bujang aja. Ya tahun-tahun udah lama berarti ya, Iya. sebelum ada. Ya ibaratnya darah saya darah di sini. Oke. Dari kakak saya yang kelahiran 75. Oh, udah di sini juga. Ya bapak saya bujang. Nggak tetehnya maksudnya? Anaknya udah 5 berarti. Berarti udah di sinilah putarannya ya? Ya berarti paling tertua mungkin orang tua saya. Oh, oke. Nah, teh gini. Waktu tadi kan berarti ngerasain ya perbedaan antara ketika masih sama Pemkot sama PD itu ngerasain ya. Itu perbedaannya itu tahun berapa itu? Perbedaannya setelah dipegang kepemilikannya ya. Ke PD itu kan berarti ada pergeseran gitu. Ya. Itu tahun berapa itu? Kurang lebih di tahun 2000 berapa ya? 2015 ya kalau nggak salah ya. Kurang lebih 2015. Tapi itu juga kan waktu dulu udah sama Pemda sama Perumda. Setelah sama Perumda juga harganya nggak seperti melampaui batas, masih di bawah. Nih yang si dia juga udah masih merasakan setelah sama Perumda juga ya, tapi tidak semahal yang sekarang, sampai segunung sekarang mah. Oke, ketika Pemkot dulu itu bayarannya apa aja? Pemkot dulu itu pembayarannya bayar HGP ya, HGP, untuk kartu kuning guna gitu. pakai ya. Itu kalau kita kan berarti kan beda sama kios. Los itu beda sama kios. Beda, kalau kios itu dipakai rolling door. Untuk toko sembako. Kalau los itu kan pakai meja-meja. Pedagang apa sih?
buat pedagang ikan atau ayam gitu, istilahnya PKL ya. Ya, PKL. Cuman kan di dalam PKL pun kita mah ada yang khusus punya kartu BHPT kan. Oh, jadi Kepemilikan. walaupun los itu tetap ada kepemilikan ya? Ada. Dulu kan kita bayar cicilan. Kepemilikannya itu hak guna pakainya itu selama 20 tahun dicicil. 20 tahun dicicil. Ya. Satu kios itu hitungannya berapa gitu. Kalau dulu mah nggak tahu ya pembayaran untuk per 20 tahunnya mah. Cuman bayar per tahunnya itu bapak saya cuman 700.000 itu dibagi selama 12 bulan. Jadi per 3 bulan bayar 3 bulan 700.000 bayarnya. ya. Oke. Nah, kan sekarang udah dipegang sama Perumda ya kan? Ya. Udah pegang Perumda. Dari mulai sebelum Sangrila dulu deh, kan dipegang Perumda tuh. Ya. Nah, sebelum sebelum ke Sangrila, itu bayaran apa aja yang ada? Bayarannya per tahun ada. Ada terus? Invoice ada. Terus? Kalau aku air bayar sendiri Air ya, bayar sendiri, langsung sama PAM. Listrik berbeda. Listrik berbeda. Keamanan berbeda. Total per bulan tuh ngeluarin berapa di luar yang tahunan? Kalau dulu kan kita invoice nggak nyampe 100 ya. Sampai 100 ya. Cuman kita itu sama listrik itu per minggunya tuh kalau nggak salah antara 85 apa 90 gitu. Per minggu atau per bulan itu? Minggu. Per minggu. Total semuanya? Kayak total aja 90.000 dikali 4. 90.000 dikali 4 itu total. Itu teh invoice. Oh, itu udah termasuk invoice dan kawan-kawan gitu. Invoice, listrik, keamanan. Kalau air kan aku dari dulu pasang pam sendiri. Oh, pasang pam sendiri. Nah, lalu ketika pindah ke Sangrila, kan ini kan jadi pertanyaan juga. Kenapa harus pindah ke Sangrila? Ya. Kenapa harus pindah waktu itu? Waktu itu katanya pasarnya udah tua. Udah tua, katanya udah meroboh kan. Udah tua pokoknya mah. Terus dipindahin ke Sangrila sementara. Akhirnya dibikinlah penampungan. Bikin penampungan. Nah, kan masih di Sangrila nih. Nah, yang masih di Sangrila ini ada pembayaran juga gak? Ada. Malah kita ditanyain utang. Gimana tuh utang maksudnya? Ya utangnya seperti bayar per tahunnya. Bayar per tahun di Sangrila itu. Terus waktu itu teh kan di pasar yang lama itu invoice kan nggak nyampe ratusan ya, cuman di bawah. Nah pas pindah ke Sangrila kita dihitung adanya hutang piutang. Pas sampai Sangrila itu berarti udah dibahas masalah hutang piutang. Kenapa waktu dia pas kenaikan di pasar lama dia nggak pernah ngemukakan bahwa invoice bla 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 naik, nggak pernah. Oh, jadi pasar Gembrong itu tidak masih pasar Gembrong nih, itu ternyata menurut mereka ada kenaikan. Ada kenaikan. Cuma tapi nggak pernah dibahas sama pedagang, kumpul bareng duduk. Tahu-tahu kita banyak utang. Tapi pembayaran tetap sama waktu di pasar Gembrong kan, kan 90.000 atau 90.000 ada apa? Enggak, kalau waktu pindah ke Sangrila itu berbeda lagi. Enggak, ini waktu masih di pasar Gembrong nih. Iya. Kan dimintain ada kwitansi dan lain-lain kan gitu. Maksudnya kan kalau mereka memang mau menaikin harga dari mulai di pasar Gembrong itu, harusnya mereka ada perubahan harga di kwitansi. Iya. Tapi ini enggak ada. Enggak. Jadi ketika di Sangrila tetap aja aku bayarkan 90. Taunya pas mau pindah ke Sangrila, waduh kok meledak invoice naik. Kenapa enggak dikompromiin dulu nih, enggak duduk bareng dulu? Enggak pernah. Oh, jadi pas mau pindah ke Sangrilanya justru dipermasalahkan masalah utangnya. Utang piutang, banyak utang piutang. Ngakunya menurut mereka bahwa ketika di pasar Gembrong itu sebenarnya invoice itu naik harga. Iya. Tapi kan mereka masih minta 90.000, gimana sih? Makanya. Oh, itu jadi utang itu di sana ya. Dia bilang ini pedagang nggak mau dinaikin. Ya kan, kalau nggak mau dinaikin memang nggak jadi utang harusnya. Iya, tapi kenapa ini mah jadi hutang malah lebih dari di Sangrila itu. Nah, berarti dianggap utang itu sebelum pindah ke Sangrila justru itu. Pas mau pindah ke Sangrila dihitung tuh. Kalau nggak bayar utang, waktu itu gimana? Kalau nggak bayar invoice, mau diberi tempat. Nggak sih ke tempat di Sangrila. Mau dikocok, mau diberi tempat, apalagi aku mah nggak pernah tahu. Saya punya kartu, punya hak pemilikan, saya mah tahu-tahu orang mah udah pada tahu, saya mah nggak tahu apa-apa. Saya mah malah berdebat pengen tempat di Sangrila kemarin. Tapi akhirnya dapat di Sangrila waktu itu kan? Ya kalau nggak dapat saya demo dong. Saya nggak mau bayar sama orang kanitnya dulu, masih pasri dulu. Tapi akhirnya nggak bayar di sana? Bayar lah invoice karena nggak masuk. Bayar juga lah invoice mah. Berapa invoice-nya? Saya kalau nggak salah kurang lebihnya pas mau masuk ke Sangrila 3,5 juta. Invoice-nya pas baru mau masuk 3,5 juta. Itu tuh bayar invoice yang di Sangrilanya apa yang di belakangnya? Ini invoice yang di pasar Gembrong pas mau masuk ke Sangrila.
Oh tetap aja akhirnya tetap enggak cuma teteh doang berarti banyak semua kayak gitu. Pedagang ditekannya seperti itu. Jadi pas mau pindah ke Sangrila tuh kayak gitu. Malah kakak saya yang bayar. Nah itu ya uang itu yang bayar kakak saya. Tahu-tahu saya dimarahin sama kakak saya sama keluarga saya kok punya utang apa. Terus mereka pun tidak mengeluarkan kwitansi ya, hanya kwitansi itu berapa ya yang masuk kwitansi. Nah saya mah di situ dia nulis lagi bendahara di belakang suruh tanda tangan sama saya. Itu dulu saya proses diri saya pribadi ya sama keluarga. Kalau orang lain sih kan berbeda ya. Berbeda ya. Oke. Kalau saya mah ketika di Sangrila ada bayaran apa aja? di Sangrila sama seperti yang udah di pasar lama. Harga invoice-nya naik berapa persen? Kalau di Sangrila kalau aku kan los itu kalau nggak salah ada yang 30 tanggalnya, ada yang 31 kan. Ada yang aku tes 174 atau 160-an. Oh, ada dua itu pokoknya ya. Itu per bulan. Ya. Selain bayaran itu ada bayaran apa lagi? Ada. Apa? Saya kan air pasang sendiri. Listrik tuh berbeda lagi. Berbeda lagi. Di Sangrila tuh listrik beda. Cuman kalau dulu itu kan Sangrila tempatnya tertutup ya. Nah, akhirnya kan udah pernah terjadi segala sesuatu dulu zamannya ada gempa ya. Itu sekali yang saya kan itu pengajuan mau listrik mau 24 jam juga saya bayar lagi, saya ngeluarin lagi tuh sama tiga mau pasang dinamo biar nggak mati itu saya bayar, cuman saya salahnya nggak minta kwitansi. Oke, nggak ada kwitansi waktu itu ya? Nah, waktu itu terus ada tetap bayaran tahunan tetap ada buat naik, apa lagi? Tahunan naik. Buat apa lagi bayaran tahunan? Ada tahunan jadi berapa 1,5. Nggak, itu uang bayaran tahunan tuh buat apa? Kan 20 tahunnya udah lewat. Nggak tahu, tuh saya nggak tahu. Komen tahunan beda lagi jadi naik 1,5 juta. Kalau los waktu di Sangrila itu. Di Sangrila kalau kios mah berapa? 2 juta lebih ya. Kalau kios 2 juta lebih, kalau saya mah 1,5 juta. Oke, nah itu kan udah di Sangrila nih. Udah total banyak juga tuh di Sangrila. Sama aja gitu ya. Tapi lebih di atas ya. Lebih di atas. Nah, kan akhirnya kan mau dibangun nih. Gedung ini sebelah dibangun kan. Akhirnya mau ada pemindahan otomatis dari Sangrila pindah ke TPS ini, tempat penampungan sementara. Nah, di TPS ini ada bayaran juga? Ada. Sebelum pindah? Iya. Sebelum pindah? Ada. Berapa? Bayar lagi invoice juga. Invoice apa? Invoice juga yang di sana karena kan dulu itu waktu zamannya Covid kan sepi. Sepi banget kan, parah. Terus kita mau masuk ke sini pun dihitung lagi hutang kita tuh berapa. Hutang apa lagi? Hutang invoice lagi masih ada. Teteh berarti pernah hutang di sana? Semua ada masuk ke. Itu nggak gini. Oke, kalau semua gitu. Apakah ada buktinya memang berhutang? Ada. Apaan tuh? Nggak bayarnya? Penghitungannya dari dia. Oh, dari dia. Tapi kalau dari pihak pedagang sendiri, dari teteh gitu misalnya, apakah beneran teteh tidak bayar? Kan kalau kita sih kan dulu dia bilang kalau TPS kan nggak dipungut apa-apa. Terus kan tidak sesuai juga tempatnya Kang Reza. Kalau dulu kan di Pasar Lama 2x2. Kalau di TPS berapa? 1,5. Kecil banget ya. Tuh sendiri seperti ini. Itu aja dari posisi kios aja udah berbeda. Berarti ngapain kita bayar mahal? Nah gini, kan? Yang masalah hutang itu kan berarti kan ketika di Sangrila nih, dianggap mereka tuh kan berarti ada yang nggak dibayar nih. Apakah benar tidak membayar menurut versi pedagang? Bukannya kita tidak bayar, tetap aja kesini mah saya bayar. Oh tetap, berarti waktu di Sangrila tetap bayar? Bayar. Invoice tetap bayar? Bayar. Tetap. Cuma permasalahannya nggak ada bukti itu? Ada bukti, cuman tidak semua kali ya. Kitanya kan waktu zaman Covid, karena Covid itu pendapatan menurun gitu. Cuman ditotalin semua teh hutang aku hampir sama lagi seperti tadi yang aku bilang 3 juta. Waktu di Pasar Gembrong itu hampir segitu. Segitu lagi. Tapi maksudnya mereka itu ketika minta invoice itu ada catatannya nggak sih? Ada, kalau sekarang, yang dulu waktu itu mah ada. Waktu di Sangrila ada catatan mereka. Ada. Terus pakai kwitansi. Cuman ada catatan doang dari Perumda, tanda tangan orang kantor udah. Itu mereka enggak pas mintanya itu dikasih apa tanda buktinya ke pedagang? Tanda buktinya kertas kwitansi itu biasa ya, cap Perumda. Nah, itu kan bisa dibuktikan kalau memang pernah hutang atau tidak. Itu teteh berarti memang ada utang juga di situ. Memang ada.
Semua, oh berarti semua pedagang kata waktu itu kondisi memang COVID ya, memang nggak sempat bayar berarti. Totalnya 3,5 juta. 3,5 juta. Berarti itu berapa lama itu nggak bayar? Kemarin teh aku nggak bayar cuman sedikit kan, karena di Sangrila itu kita ngisi kiosnya 5,5 tahun ya. Dari 2017 ya, kita pindah ke Sangrila dari 2017 sampai kemarin berapa sih, 2000 berapa? Pokoknya kita terhitung dari 2017 pindah ke Sangrila, 5,5 tahun pindah ke sini. Pindah ke sini. Berarti memang ada yang sempat tidak bisa bayar kios ya. Invoice itu. Iya. Tapi kios yang untuk kartu kuning itu berbeda lagi Kang Reza. Oh, beda. Beda lagi, masih saya belum bayar juga tuh yang 1,5 juta itu. Dikali 5,5 tahun. Ya, makanya sampai sekarang yang ditanyain sama kantor itu hutangnya. Yang di Sangrila 5,5 tahun itu. Teteh memang nggak bayar berarti pasti Sangrila? Belum, sampai sekarang mah belum ada. Karena memang bilangnya kan kalau di TPS nggak bayar. Tempat penampungan sementara. Kan biasanya kan kita bayar yang dulu 700.000 itu kan bayarnya setahunan dicicil. Sangrila itu penampungan juga berarti waktu itu? Iya, waktu itu penampungan segini juga ukurannya sama. Oh, Sangrila itu penampungan juga, makanya pedagang bilang kalau di penampungan itu nggak mungkin ada penagihan. Karena itu penampungan bentuknya, dan ini juga penampungan lagi. Oh, oke. Tapi mereka anggapnya bahwa waktu di Sangrila itu meskipun penampungan tetap ada tetap harus bayar. Jadi tahunan. semua pun pada kaget. Oh, itu yang membuat pedagang itu nggak ngerti. Karena saya juga kaget tadi. Gimana ceritanya? Penampungan tapi tetap harus bayar dan dianggap utang. Karena kan mungkin di otak mereka itu, di pikiran mereka atau di perspektif mereka bahwa tetap harus bayar gitu. Sedangkan perjanjiannya penampungan itu nggak bayar, harusnya nggak bayar. Tapi bayar invoice harusnya. Harus, kalau invoice mah kan harus ya memang karena dipakai tiap hari sama kita ya. Tapi kan kalau misalnya pembayaran kartu kuning itu tidak ya? Harusnya tidak dong, kan karena apa? Tempat penampungan sementara. Benar nggak sih? Berarti kita samakan persepsi. Sangrila adalah TPS juga berarti ya? Sama kayak di sini ya, sama-sama TPS. Oke. Nah, kalau invoice memang waktu pas COVID itu memang ada sempat nggak bayar juga Teteh berarti ya? Semua ya? Pedagang ya. Ya, karena memang permasalahan uang juga ya. Tapi sekarang yang ditanyain Perumda itu yang 5,5 tahun. Bukan masalah invoice lagi jadinya. Bukan. Kalau invoice mah pas mau pada dapat di sini juga kan harus dibayar. Harus dibayar. Kalau misalnya nggak bayar invoice-nya berarti kita nggak dapat bagian. Berarti Teteh kalau invoice sudah beres? Iya. Udah lunas, udah beres. Itu yang 5,5 tahun itu yang sebelum saya bayar sampai saat ini. Karena saya perlu dipertanyakan itu. Yang 5,5 tahun itu ya perlu dipertanyakan. Karena memang kita duduk di Sangrila pun katanya kan TPS. Bener nggak sih gitu. Tapi kalau invoice mah udah pada bayar nih sekarang. Invoice yang di sono mah kesini udah pada beres. Bayar. Nah, ketika di sini ada pembayaran lagi berarti di sini. Ada. Apa tuh? Itu aja apa tuh listrik. Keamanan. Sama yang itu aja kebersihan. Yang tahunan enggak ada. Belum ada instruksi nih. Sama kayak di Sangrila berarti. Cuma nanti nih dengar untuk pindah ke sana yang baru itu kita harus suruh bayar itu dulu tuh. Yang aku punya utang itu suruh bayar yang 5,5 tahun itu. Dengar. Kalau memang saya mau masuk ke pasar yang baru harus dibayar dulu utang saya yang 7,5 juta itu. Yang 5,5 tahun yang dulu ngisi di TPS Sangrila. Nah, ini yang menariknya soalnya tiba-tiba ada utang di sana. Nah, makanya. Oke. Nah, kalau misalkan gitu, misalkan saya udah beres nih bayar utang, meskipun sebenarnya itu bingung juga mau dianggap utang ya kan sebelum TPS kan. Iya. Apakah memang mampu juga buat ke dalam? Saya mah nggak sanggup. Nggak sanggup. Kalau untuk mainan bank. Oh, emang ditawarin bank ya? Iya. Bank. Kalaupun nggak bank berarti harus bayar langsung ya? Nggak ada pembayaran langsung, mungkin ada langsung lewat bank. Oh, nggak ada pembayaran langsung? Enggak. Ini terkonfirmasi berarti? Iya. Berarti lewat bank ya? Kalau harus lewat bank. Nah, memang berapa? Soalnya di sininya ada booking fee sama DP. Bedanya apa? Kalau booking fee itu untuk tanda jadi kita ngambil. Tanda jadi. Kalau DP berarti
angsuran yang yang udah dihitung tertera untuk kita pakai. Persentasenya. Misalkan 400 juta, kita DP berapa persen dari situ. Oh, oke. Nah, booking fee itu tanda jadi kan berarti. Kalau misalnya ketika pas udah bayar booking fee nih, terus nggak jadi, uangnya boleh balik lagi? Kalau saya belum pernah masuk ke kantor ya, karena saya udah nggak mau denger, ibaratnya dah nggak mau denger untuk apapun gitu. Karena kenapa di sini aja belum kembali uang yang kita bangun di sini, masalahnya gitu. Sekarang harus masuk lagi ke sana, uang lagi gitu. Uang lagi, oke. Jadi saya belum tahu tuh kalau yang untuk sekarang ya, karena saya memang nggak pernah konfirmasi lagi semenjak ini gitu. Saya sekarang menikmati dulu jualan di sini. Karena apa? Modal saya pun belum kembali. Belum kembali gitu, ya. Ketika kan pindah ke sini kan harus bayar invoice yang total utang terus kan itu kan. Ini kan bangun-bangun inilah, bangun itulah. Oh, titik enggaknya kan pasang meja, pasang apa lagi gitu. Diulang lagi. Iya, masa kan di titiknya pasti dong. Ya kan sebelumnya di Pasar Gembrong Dibongkar, pindahin ke TPS yang Sangrila. Iya. Dari Sangrila pindahin lagi ke sini. Ininya apa? Harta benda kita nih. Buat apa dagangnya pakai apa nih benda-bendanya gitu. Kan pakai modal lagi. Ya, Dan itu belum balik lagi. Belum balik, baru-baru balik. Berarti memang kondisinya itu seolah ketika pindah ke Sangrila TPS itu pedagang seolah punya hutang di sana. Ya. Hutang yang tahunan itu. Terus ketika pindah ke sini diminta bayar yang hutang invoice, memang invoice lah ya, karena waktu kondisi Covid tidak ada keringanan gitu berarti ya ketika Covid ya. Terus harus bayar dilunasin, akhirnya bisa dapetin tempat di sini. Di sini berarti pembayarannya tadi apa aja? Retribusi, terus kebersihan, keamanan lah ya. Terus kalau air mah aku beda ya. Air beda, oke. Listrik satu masuk. Listrik udah masuk jadi di invoice itu. Nah, terus ada pembayaran lain yang tahunan itu nggak ada, tapi nggak ada penagihan yang lain lagi. Nggak ada penagihan untuk di tahunan ya. Nggak ada, cuman itu aja yang sekarang pakai distribusi itu tuh. Kan kemarin mah kan 12.000. Sekarang mah turun tuh jadi 11.000 per hari. Per hari. Berarti, cuman itu doang nih sekarang. Berarti per bulannya 300 ribuan lah ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 300 ribuan. Itu teh jadi dibagi-bagi ya. 11.000 itu dibagi sama keamanan, listrik, sama mungkin invoice juga ya. Ada di situ semua ya. Di situ. Berarti semua di situ. Pembayaran cuma itu doang berarti. Nggak ada lagi yang di sini. Berarti beda-beda ya. Tadi kan ada yang pembayarannya, ada yang tahunannya masih ada juga. Itu kalau di sini mah kan sekarang disamain ya. 11.000, tapi bagi yang satu kios. Satu kios. Kalau 2 kios kan berbeda. Dia kan pakai listriknya kadang 2, berarti bayarnya berapa? Oh iya. Berarti aku bayar 11.000, berarti kalau yang 2 kios berarti 22.000. Itu. Oke. Sip kalau gitu. Cukup ini 22 menit. Aman teh. Terima kasih banyak ya teh ya. Oke.